Ukraina masuk jebakan Batman Amerika Serikat, ini buktinya. Rusia menuding Amerika Serikat telah berhasil menjerat Ukraina dalam lubang utang dengan memanfaatkan situasi perang yang tengah terjadi. Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Yaroslav Volodin, mengatakan bahwa Ukraina secara efektif menggadaikan dirinya ke Amerika Serikat dengan berusaha memanfaatkan miliaran dolar pinjaman senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Adapun Biden pada Kamis 28 April meminta Kongres menyetujui dana 33 miliar US dollar untuk mendukung Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga memohon kepada anggota parlemen untuk memberikan permintaan persetujuan cepat. Menurut Volodin, Amerika Serikat mencari keuntungan dari perang sambil membebani utang pada generasi Ukraina di masa depan. Banyak generasi masa depan warga Ukraina akan membayar semua amunisi, peralatan dan makanan yang akan dipasok oleh Amerika Serikat. Menurut Zelensky, juga telah mendorong negara itu untuk masuk ke dalam lubang hutang. Perlu diketahui, permintaan pendanaan Biden mencakup lebih dari 20 miliar US dollar untuk senjata, amunisi, dan bantuan militer lainnya, serta 8,5 US dollar miliar dalam bantuan ekonomi langsung kepada pemerintah Ukraina dan 3 miliar US dollar dalam bantuan kemanusiaan. Adapun berdasarkan laporan dari The New York Times, Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis telah mengesahkan undang-undang yang meminta undang-undang pinjam sewa tahun 1941 awalnya diusulkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt untuk membantu mempersenjatai pasukan Inggris dalam melawan Nazi Jerman, untuk memungkinkan Biden memasuk senjata ke Ukraina dengan status pinjaman. Tentara asing kembali jadi korban Inggris konfirmasi warganya tewas di Ukraina. Inggris telah mengonfirmasi kematian seorang warganya dan seorang lainnya hilang dalam perang di Ukraina. Korban tewas adalah mantan tentara Inggris yang dilaporkan berperang melawan Rusia di Donbas. Seorang warga negara Inggris tewas di Ukraina dan seorang lainnya hilang, kata kantor luar negeri Inggris seperti dikutip dari BBC. Sumber di Ukraina mengatakan kepada BBC bahwa warga Inggris yang tewas adalah Scott Shibley yang diketahui berperang untuk pasukan Ukraina. Dia adalah warga negara Inggris pertama yang dipastikan tewas dalam konflik tersebut dan digambarkan sebagai teman yang tiada duanya. Kementerian Luar Negeri Inggris sendiri belum merilis identitas kedua orang tersebut, namun seorang juru bicara mengatakan itu pihaknya memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Rincian kematian Shibley dan bagaimana atau kapan orang kedua hilang belum diketahui. Sumber diplomatik mengatakan kemungkinan besar kedua orang itu adalah sukarelawan asing yang bertugas dengan angkatan bersenjata Ukraina di Mariupol atau di tempat lain di Donbas. Penghormatan telah diberikan kepada Shibley secara online yang diketahui sebagai mantan anggota angkatan bersenjata Inggris, termasuk di Facebook dan halaman penggalangan dana yang dibuat untuk mengenangnya. Sebuah postingan di halaman Facebook Skuadron Dukungan Logistik menggambarkannya sebagai mantan prajurit yang bertugas dari skuadron. Postingan itu juga mengatakan dia telah menunjukkan semangat komando sampai akhir. Pendiri halaman penggalangan dana menggambarkan Shibley juga dikenal sebagai saudara, sebagai seorang teman yang tidak seperti yang lain dan orang paling berani dan pernah saya kenal. Hidupnya mungkin telah dipersingkat, tetapi dia hidup sepenuhnya dan melakukan hal dengan cara saudara kandung sampai akhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan pihaknya segera mencari informasi lebih lanjut tentang warga negara Inggris yang hilang. 3 mantan anggota pasukan khusus Inggris dilaporkan tewas pada bulan Maret dalam serangan rudal Rusia di pusat pelatihan militer dekat perbatasan dengan Polandia. Tetapi kematian ini tidak pernah dikonfirmasi. Pemerintah Inggris telah mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina pada Februari lalu, telah mengatakan kepada orang-orang untuk tidak melakukan perjalanan ke negara itu sejak Rusia menginvasi tetangganya itu. Pada awal perang, Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan dia mendukung individu dari Inggris yang mungkin ingin pergi ke Ukraina untuk berperang, tetapi pemerintah sejak itu menyarankan untuk tidak melakukannya.
Ratusan mantan tentara Inggris mengatakan mereka ingin pergi ke Ukraina untuk berperang atau membantu upaya kemanusiaan. Sementara yang lain tanpa latar belakang militer telah melakukan perjalanan untuk menawarkan dukungan kepada Ukraina. Pihak berwenang di Ukraina memperkirakan bahwa setidaknya 20.000 orang telah datang dari luar negeri untuk bergabung dalam perang melawan Rusia. Meskipun tidak semuanya adalah orang Inggris. Sebelumnya, 2 pria asal Inggris yang berperang dengan pasukan Ukraina telah ditangkap oleh pasukan Rusia, Aiden Aslin dan Shaun Pinner, yang keduanya tinggal di Ukraina sejak 2018, ditawan saat mempertahankan kota Mariupol di sebuah tenggara negara itu pada awal bulan ini. Kirim senjata ke Ukraina, Rusia itu tanda NATO sudah siap berperang dengan kami. Pengiriman persenjataan Barat ke Ukraina berarti aliansi NATO pada dasarnya terlibat dalam perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Senjata itu akan menjadi target yang sah bagi militer Rusia yang bertindak dalam konteks operasi khusus, kata Lavrov seperti disadur dari Reuters. Fasilitas penyimpanan di Ukraina Barat telah menjadi sasaran lebih dari sekali oleh pasukan Rusia. Bagaimana mungkin tidak? NATO pada dasarnya terlibat dalam perang melawan Rusia melalui negara lain dan mempersenjatai negara itu. Perang berarti perang. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan deklarasi darurat yang pertama kali selama pemerintahan Biden untuk menyetujui kemungkinan penjualan amunisi senilai 160 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,38 triliun rupiah ke Ukraina. Persetujuan penjualan amunisi itu untuk membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap invasi Rusia yang sedang berlangsung, kata Pentagon. Pemerintah Ukraina telah meminta untuk membeli berbagai senjata yang disebut sebagai amunisi tidak standar yang merujuk pada amunisi yang tidak sesuai dengan standar NATO. Pentagon mengatakan paket itu dapat mencakup amunisi artileri untuk howitzer, tank, dan peluncur granat seperti peluru 152 mm untuk 2A36 Gietzin, peluru 152 mm untuk meriam D20, FOG-17 untuk peluncur granat otomatis, AGS-17 amunisi 125 mm, HE untuk peluru T-72 dan 152 mm untuk 2A65 MSTA.